Oke, cukup familiar ya kita kalau mendengar kata-kata PPN ini, karena kalau setiap kali kita melakukan pembelian ya ataupun penjualan itu pasti ada yang namanya PPN-nya ya. Nah, sekarang kita pahami dulu apa sih PPN itu. PPN ini adalah pungutan yang dibebankan atas suatu transaksi ya, baik itu jual ataupun beli, baik itu barang ataupun jasa, di mana dia dilakukan oleh wajib pajak baik itu pribadi ataupun badan yang telah menjadi PKP ya. Jadi konotasinya ini harus kita tekankan ya, bahwasannya kalau PPN ini adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh pengusaha kena pajak ya, atau perusahaan yang sudah PKP. Lalu yang kedua apa? Yang namanya PPN itu pasti akan ada yang namanya mengut ya, memungut, menyetor dan melaporkan. Itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh penjual ya. Nah, ketika kita yang berkewajiban membayar PPN itu adalah customer atau konsumennya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, PPN ini ada dua ya, ada PPN masukan dan ada PPN keluaran. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Yang pertama kita bahas dulu mengenai yang namanya PKP atau pengusaha kena pajak. Maksudnya gimana sih ini? Nah, pengusaha kena pajak ini adalah pihak yang melakukan penyerahan baik itu barang atau jasa yang kena PKP ya, dikenai pajak sesuai dengan undang PPN yang berlaku. Nah, akan disetorkan di setiap akhir bulan atau batas penyetorannya itu dan pelaporannya itu di akhir bulan berikutnya. Oke. Nah, ini di dalam PMK nomor 197, di mana suatu perusahaan jika dia melakukan transaksi penjualan ya sudah melebihi batas 4,8 M dalam setahun, maka dia diwajibkan atau ditetapkan sebagai yang namanya PKP. Ya, jadi kalau misalkan dirasa perusahaan tempat kita bekerja ya, di mana kita tahu perusahaan tersebut ternyata dalam setahun omsetnya sudah di atas 4,8 M, tetapi dia belum PKP, nah itu hati-hati ya, takutnya nanti dikenai pemeriksaan malah gawat gitu ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, boleh nggak sih kalau misalkan ada perusahaan yang omsetnya belum 4,8 tapi dia sudah mengajukan PKP? Nah, itu sah-sah saja ya, atau boleh-boleh saja ya. Itu artinya dia mengajukan pengajuan diri. Jadi dia harus mengajukan dulu terlebih dahulu ke KPP atau ke DJP tempat terdaftar ya, pengajuan diri bahwasannya perusahaan tersebut mau PKP ya, atau ingin bersifat PKP. Nah, dari situ baru dia boleh melakukan kewajiban-kewajiban dia ya, seperti melakukan mengenai barang tersebut kena PPN ya, boleh membuat faktur pajak ya, boleh mengakui PPN masukannya sebagai pengurang pajak. Nah, itu boleh saja ya, sah-sah saja selagi dia sudah PKP. Nah, ini ada tadi saya ada bilang pajak keluaran dan pajak masukan. Nah, bedanya apa? Pajak keluaran ini adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan, atau kata lainnya ketika kita melakukan penjualan. Ketika kita melakukan penjualan artinya ada PPN yang harus kita pungut. Siapa yang membayar PPN tersebut? Yang membayar PPN tersebut adalah customernya
ya. Melalui siapa? Melalui kita sebagai penjual atau pedagang, ya. Jadi kita sebagai penjual atau pedagang, kita pungut PPN-nya, ya. Kita simpan, habis itu kita laporkan, ya, di akhir bulan berikutnya. Nah, bedanya apa dengan pajak masukan? Pajak masukan ini adalah PPN yang seharusnya dikeluarkan atau diperoleh yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP dan itu akan diserahkan kepada customernya. Nah, jadi pajak masukan ini adalah pajak yang si customer itu bisa dijadikan sebagai pengurang pajak PPN dia. Biasanya dengan transaksi apa? Biasanya dengan kita melakukan yang namanya pembelian. Jadi kita melakukan pembelian, ya, membeli suatu barang misalkan ke vendor, ya, ke vendor A. Nah, si vendor itu akan mengeluarkan yang namanya pajak keluaran. Tapi karena kita sebagai customer, oke, agak kecil ya suaranya ya. Baik, sedikit saya agak kerasan ya. Oke, karena kita sebagai customer, ya, maka atau kita sebagai pembeli, ya, maka itu menjadi yang namanya pajak masukan buat kita, ya. Jadi itu yang membedakan. Jadi yang perlu diingat, pajak keluaran itu ada ketika kita melakukan penjualan. Artinya kita sebagai penjual punya kewajiban untuk memberikan faktur pajak kepada customer, ya. Kalau pajak masukan artinya apa? Kita memiliki hak, ya, untuk memperoleh faktur pajak untuk bisa kita bebankan, ya, untuk bisa kita jadikan sebagai pengurang PPN kita, ya, PPN terhutang kita. Yang menjadi subjek pajak pajak pertambahan nilai itu adalah yaitu orang pribadi ataupun badan. Kebanyakan apa? Kebanyakan badan yang menjadi PKP, tapi tidak menutup kemungkinan orang pribadi pun bisa mengeluarkan yang namanya faktur pajak, ya. Tapi notabene atau lebih banyaknya gitu ya, itu adalah perusahaan badan, ya. Baik itu PT ataupun CV yang sudah PKP. Nah, ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh PPN, ya. Pertama, dia pajak merupakan tidak langsung, ya, bersifat objektif, multi-stage tax, dihitung dengan metode indirect subtraction, ya. Pajak atas konsumsi umum dalam negeri, ya, bersifat netral dan tidak menimbulkan pajak berganda. Yang menjadi objek PPN-nya itu apa? Nah, pertama, yang menjadi objek PPN itu adalah penyerahan barang atau jasa kena pajak, ya, di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua apa? Yang kedua, impor barang kena pajak, ya. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud di luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir itu adalah kita melakukan ekspor, ya, ekspor barang kena pajak berwujud dan tidak berwujud, atau ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Lalu apalagi? Ini ada yang namanya kegiatan membangun sendiri. Bangunan dengan luas lebih dari 200 meter yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Nah, ini biasanya jika Bapak dan Ibu lihat nanti ya di SPT PPN, itu di bagian tengah itu ada namanya PPN dibangun sendiri. Ya, itu lebih kepada kita membangun suatu bangunan, ya, di mana itu PPN-nya itu kita yang membayarkannya, ya, tapi dengan syarat-syarat yaitu dengan luas harus lebih dari 200 meter. Yang terakhir apa? Yang terakhir ini adalah penyerahan BKP, ya, baik itu aktiva, ya, yang tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP. Ya, jadi ada beberapa
jenis atau kendaraan yang tidak bisa dikenakan PPN. Misalkan sedan, ya, Jeep, station wagon. Nah, itu adalah salah satu aktiva yang tidak bisa dikenakan PPN, ya, dan tidak dapat dikreditkan, ya. Nah, ini ada lagi yang perlu saya infokan, ya, untuk mengenai PPN ini. Kalau misalkan kita ada beli kendaraan, kita kan sebagai customer pasti akan mendapatkan yang namanya PPN masukan. Nah, untuk bisa dikreditkan atau tidak, kita lihat dulu jenis barangnya, ya. Jenis aktivanya itu apa, jenisnya apa. Kalau misalnya kita ada beli mobil, mobilnya itu mobil apa, apakah masuk ke sedan, ya, ataukah masuk ke mobil Jeep, ya. Kalau misalkan masuk ke dalam kedua ini, artinya PPN masukannya tidak dapat dikreditkan, ya. Beda halnya dengan mobil lain, ya, yang bisa dikreditkan. Tetapi jika fungsinya itu digunakan untuk kepentingan perusahaan, baru bisa dikreditkan. Kalau misalkan perusahaan beli mobil, ya, beli mobil tapi digunakan oleh bos, tidak untuk operasional tapi digunakan untuk kayak misalkan bolak-balik ke kantor, ya, atau untuk meeting. Nah, itu kan tidak langsung bersangkutan dengan operasionalnya, gitu ya. Nah, apakah itu bisa dikenakan dikreditkan PPN-nya atau tidak? Ya, kalau untuk dikreditkan atau tidak, jelas itu bisa dikreditkan, tapi balik lagi nanti ke jenis aktivanya apa. Jenis mobilnya itu apa. Kalau misalkan di salah satu antara sedan atau Jeep, nah itu tidak bisa dikreditkan. Oke. Nah, di dalam PPN itu kita mengenal yang namanya DPP. Apa itu? Dasar pengenaan pajak, ya. DPP ini dipakai untuk menghitung pajak terutang atas suatu PPN. Dari harga jual, penggantian, ya, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lainnya. Ya, ini nanti bisa dibaca secara mandiri. Nah, ini yang perlu kita lihat, DPP untuk kegiatan membangun sendiri. Ini yang tadi disebutkan, ya. Ini objek PPN yang dibangun sendiri, ya, yang dibangun sendiri seluas lebih dari 200 meter. Ini akan dikenakan PPN sebesar 20%, ya, atau sesuai dengan sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya. Jadi DPP untuk kegiatan membangun sendiri ini sebesar 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan, ya. Untuk tarifnya PPN yang lama secara umum itu adalah 10%. Itu berlaku hingga 31 Maret 2022. Nah, untuk tarif yang terbarunya yaitu adalah 11%. Itu sudah berlaku di tahun 2022, ya. Berlaku di tahun 2022 di pas tanggal 1 April. Nah, ini 12% ini berlaku untuk PPN, ya, paling lambat ini pada tanggal 1 Januari 2022. Ini rencana, ya. Jadi pada saat waktu mengesahkan HPP, ya, harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, itu direncanakan atau diplanningkan bahwasannya tahun depannya atau di tahun 2025 nanti, ya, itu akan dinaikkan persentase atau tarif dari PPN tersebut, ya, dinaikkan 12%. Tapi ini belum menjadi sebuah keputusan, ya. Ini baru sebuah rencana, ya, rencana dari pemerintah bahwasannya di tahun 2022 PPN akan dinaikkan menjadi 12%. Oke, yang ketiga, tarif PPN 0% berdasarkan dari Undang-Undang HPP ini untuk barang atau jasa untuk ekspor, baik itu barang kena pajak berwujud ataupun tidak
berwujud. Nah, yang keempat apa? Tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan peraturan pemerintahan sesuai dengan kebijakannya masing-masing. Ya. Nah, ini ada contoh perhitungannya. PT Teknoplus adalah sebuah PKP. Tanggal 4 Januari 2020 menjual tunai laptop dengan harga 22 juta, di mana harga tersebut sudah termasuk PPN. Itulah PPN terhutang atas transaksi tersebut. Gimana carinya? Carinya berarti 22 juta ini adalah harga jualnya. Ya. Tadi di sini sudah diterangkan bahwa sudah termasuk PPN. Berarti apa? Berarti harga yang 22 juta ini sudah termasuk PPN atau sudah include. Berarti kita harus mencari yang namanya DPP. Ya. Kita harus cari tahu dulu DPP-nya berapa. Sehingga ketika nanti DPP tersebut dikalikan dengan persentase tarifnya akan menghasilkan nilainya. Ya, akan menghasilkan nilainya yang nantinya akan dikalikan tarif, maka menghasilkan PPN terhutangnya. Nah, di sini untuk mencari DPP-nya ini adalah 100 per 110 dikali 22 juta. Oke, mungkin ada yang tahu 110 dibagi 100 dibagi 110 kenapa ini? Biar menghasilkan satu itu Bu yang 11%. Kalau saya biasanya pakainya dibagi 1,11 sih Bu, jadi lebih gampang. Oke. Nah, ini kenapa 100 per 110? Karena ini PPN-nya masih 10% ya. Kan masih di tahun 2020. Jadi ini hati-hati ya ketika nanti ada soal itu harus diperhatikan tahunnya. PPN 11% berlaku di tanggal berapa tadi? Ada yang masih ingat? April 2023 berarti ya. Dia sampai 31 Maret kalau nggak salah ya Bu. Atau 31 Januari. 2023 apa 2000 berapa? Ayo. 2022. 22. Coba kita lihat nih. Ya. PPN 11% berlaku pada tanggal 1 April 2022. Oke, berarti ketika nanti di soal ya. Mana nih soalnya? Nah, ketika nanti di soal ini tertera 2020 berarti masih menggunakan tarif yang lama. Ya, tarif yang 10%. Makanya di sini untuk mencari DPP-nya itu adalah 100 per 110. Nah, berbeda lagi dengan 11%. Kalau misalkan di sininya sudah Januari 2023 misalkan. Berarti untuk mencari DPP-nya ini tinggal 22 juta dikalikan 1,11. Nah, itu bisa lebih cepatnya untuk mencari DPP. Oke. Nah, ketika DPP sudah dapat, DPP itu sudah dapat, tinggal dikalikan saja 10%-nya atau dikalikan dengan tarif PPN-nya. Oke, baru ketemulah PPN terhutangnya. Oke. Sampai sini cukup dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau itu kenapa pakai 100 per 110 Bu? Maaf tadi. Oke, kenapa pakai yang 100 per 110? Ini karena masih 10% Pak PPN-nya. PPN-nya masih 100%. 100%. PPN-nya masih 10%. Itu lihat tahunnya ya Bu ya, 2020. Iya, betul. Karena tahunnya masih 2020. Kecuali kalau di soal itu tertera 2023 ya atau sudah melebihi batas pemakaian tadi yang 11%, itu baru bisa menggunakan yang 1,11.
biar cepat perhitungannya. Jadi langsung dikalikan dengan 111. Maksudnya ada perubahan aturan apa itu, Bu? Beda tahun? Ya, ada perbedaan peraturan, Pak. Jadi di sini sebelum adanya undang-undang HPP itu, kita kan ada gunakan yang namanya 10%, ya. Atau ini kan sudah lama ya, 10% ini kan udah tarif PPN yang lama, dan itu terakhir dipakai ya, atau terakhir berlakunya itu di tahun 2022 ya, tepatnya di tanggal 31 Maret baru. Nah, itu berlaku. Kenapa berakhirnya ini? Karena ada peraturan terbaru, yaitu namanya Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana itu peraturannya sudah berlaku di tahun 2021. Nah, di dalam undang-undang tersebut cantumkanlah bahwa ada perubahan tarif PPN. Nah, berlakunya kapan untuk yang terbarunya? Tarif terbarunya itu berlakunya di tanggal 1 April. Nih, ya. 1 April 2022. Jadi yang perlu diingat, 10% itu terakhir 31 Maret 2022. 11% berlakunya 1 April 2022. Oke. Nah, ini yang 12% ini baru perencanaan ya. Oke, sampai sini bisa dipahami, Pak, bahwasannya ini ada perubahan peraturan. Atau masih ada yang bingung mengenai tarif ini? Saya boleh tanya, Bu? Intinya ada kenaikan pajak ya, Bu? Ya, betul. Ada kenaikan tarif. Tapi kalau dilihat dari tahunnya kan undang-undang ini dari 2021 ya, Bu. Apakah Iya. ada peraturan lain yang membuat dia berlakunya baru di 2022? Oke. Nah, ini undang-undang harmonisasi ini kan sebenarnya dibuatnya itu bukan diberlakukannya itu kan bukan di awal tahun 2021 ya, kalau nggak salah itu antara di pertengahan atau di akhir. Nah, jadi kalau misalkan tiba-tiba pemerintah menaikkan langsung di tahun tersebut, kan itu cukup mengagetkan semua perusahaan gitu ya, mengagetkan semua PKP. Jadi makanya di situ pemerintah membuat peraturan HPP ini ya, di mana di dalamnya itu diterangkan atau dijelaskan bahwasannya akan ada kenaikan tarif PPN, dan berlakunya ini ketika undang-undang tersebut sudah disahkan oleh DPR ya, sudah disahkan dan sudah diterima oleh semua pihak. Maka di sini diputuskanlah ya oleh pemerintah, oleh Dirjen Pajak juga ya, bahwasannya 11% ini berlaku di tanggal 1 April 2022 ya. Karena apa? Karena kita sebagai PKP ya, bukan hanya PKP ya, kita pemerintah pun ya, atau Dirjen Pajak pun pasti akan perlu menyiapkan sistemnya agar dia terhitung 11%, jadi tidak 10% ya. Jadi kenapa undang-undangnya kan ini baru di tahun 2021 ya, tapi kan semua butuh proses ya, tidak langsung instan ada peraturan langsung ditetapkan, kan tidak seperti itu ya. Dirjen Pajak pun butuh persiapan. Nah, artinya di tahun 2021 ini sudah diberitahu kepada semua pengusaha ya, yang sudah PKP terutama, bahwasannya ada kenaikan PPN akan berlaku di tahun 2022 gitu. Jadi ini hanya proses pemberlakuannya saja. Tapi untuk perencanaannya ini sudah direncanakan atau sudah dibahas di tahun 2021.
Oke, sampai sini cukup dipahami? Paham, Bu. Insyaallah. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu. Ini mengenai tarifnya, tadi perhitungannya. Nah, di sini kita bahas mengenai yang namanya pemungut PPN. Pemungut PPN ini siapa sih? Nah, pemungut PPN ini adalah sebuah badan atau perusahaan ya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, di mana dia berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya. Atas apa? Atas penyerahan BKP dan JKP. Ya, barang kena pajak atau jasa kena pajak. Di sini yang ditetapkan sebagai pemungut PPN itu siapa? Pertama ada instansi pemerintah. Ya, ada kontrak kerja. Ada badan usaha milik negara atau BUMN dan ada badan usaha tertentu. Ya, ini ditetapkan sebagai pemungut PPN. Nah, ini selanjutnya ini adalah mekanisme pemungutan PPN. Mekanismenya apa? Pertama, PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut PPN dari pembeli. Ya, yang bersangkutan sebesar 11% harga penggantian dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Ya, yang kedua apa? Apabila pembeli berstatus pemungut pajak itu berupa instansi, BUMN, kontraktor, ya, dan badan usaha tertentu, maka PPN terutang atas transaksi penyerahan tersebut tidak dipungut oleh PKP penjual. Ya, melainkan disetor ke kas negara oleh pemungut PPN. Nah, kalau untuk yang nomor 2 ini case-nya berbeda. Ya. Biasanya kan setiap perusahaan swasta itu dia pasti akan mengeluarkan faktur pajak ya sebagai bukti pemungutan pajaknya atau sebagai bukti pemungutan PPN-nya. Tapi ketika perusahaan swasta lawan transaksinya itu adalah pemerintah ya atau BUMN, nah itu case-nya berbeda. Ada yang memang tetap dibayarkan oleh perusahaan, dipungut oleh perusahaan, ada yang itu tidak dikenakan kita tidak memungut PPN, melainkan akan dilaporkan dan disetorkan oleh si instansi pemerintah tersebut atau kepada BUMN tersebut. Jadi nanti siapa yang dibayarkan PPN-nya? Nanti ya instansi pemerintah lah yang akan membayarkan PPN-nya ke negara, bukan perusahaan. Ya, ini case-nya berbeda. Contohnya, contoh perusahaan A. Anggaplah perusahaan A itu swasta ya. Perusahaan A dia ada menjual alat elektronik. Nah, kebetulan lawan transaksinya itu adalah Kementerian Agama misalkan. Nah, Kementerian Agama itu ada mau beli AC, ada mau beli kulkas ya. Nah, kepada perusahaan si A. Nah, ternyata si kementerian itu meminta kepada perusahaan A untuk tidak dipungut pajaknya karena akan dibayarkan oleh kementerian tersebut sendiri atau dibayarkan sendiri. Jadinya apa? Jadinya perusahaan A itu tidak wajib memberikan tidak wajib memungut pajaknya. Tapi dia hanya memberikan faktur pajak. Ya, jadi nanti di faktur pajaknya itu PPN-nya nilainya 0. Nah, artinya si instansi pemerintah lah yang atau tadi lawan transaksinya tadilah yang wajib membayarkan sendiri PPN-nya. Ya, jadi dia memungut sendiri, menyetorkan sendiri dan melaporkannya sendiri. Itu untuk case yang nomor 2. Yang nomor 3, PPN yang tercantum dalam faktur pajak merupakan pajak keluaran bagi PKP penjual. Ya, yang sifatnya dia harus dibayarkan. Yang keempat, pada waktu PKP melakukan pembelian, ya, maka akan dikenakan PPN. PPN yang dimaksud apa? PPN masukan. Ya, jadi di sini kuncinya adalah penjualan sama dengan pajak
keluaran. Pembelian sama dengan PPN masukan atau pajak masukan yang bisa kita kreditkan sebagai pengurang pajak. Itu yang pajak masukan. Oke. Nah, ini bagaimana kalau misalkan kasusnya ada customer beli tapi bayarnya baru DP ya, atau baru bayar uang muka. Nah, ini jatuhnya sebenarnya bisa dikenakan PPN langsung ya, atau kita menyebutnya akan dikenakan PPN DP atas DP tersebut ya, karena nanti akan diberikan faktur pajak DP ya, atau faktur pajak uang muka. Nah, nanti pas pelunasannya gimana? Pas pelunasannya tinggal dikurangi, jadi otomatis PPN-nya pun akan tercatat sesuai yang akan dibayarkan, jadi tidak keseluruhan. Oke. Mekanisme selanjutnya, untuk setiap masa pajak ya, apabila jumlah pajak keluaran itu lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya itu ya paling lama akhir bulan berikutnya itu harus disampaikan yang namanya PPN. Nah, selisihnya itu gimana? Selisihnya itu akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Nah, nomor 5 ini maksudnya gimana sih? Maksudnya kalau pajak keluarannya itu lebih besar daripada pajak masukan, berarti di situ ada yang namanya lebih bayar ya. Jadi otomatis ada lebih bayar. Nah, lebih bayar itu otomatis dia di masanya itu tidak bayar pajak, melainkan lebih pajaknya itu akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya ya. Kalau untuk yang pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan itu jatuhnya kurang bayar ya. Kalau misalkan pajak masukannya itu lebih besar, baru itu adanya kompensasi ya. Nah, sampai sini ada yang perlu dipahami yang mengenai lebih bayar dan kurang bayar? Oke, untuk yang mekanisme yang kelima ini saya ulangi lagi ya. Pas nanti pembayaran SPT PPN masa itu ya, ketika nanti statusnya ya atau cashnya itu pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, itu artinya ada kurang bayar. Maka si penjual ya itu harus membuat yang namanya e-billing ya untuk membayar pajaknya. Nah, yang kedua, ketika pajak keluaran itu lebih kecil dari pajak masukan, artinya apa nih? Artinya kan pembeliannya lebih banyak daripada penjualannya. Nah, itu artinya akan ada yang namanya lebih bayar. Ya. Nah, lebih bayar ini diapakan? Dikompensasikan. Jadi jangan dibiarkan begitu saja ya, jangan didiamkan begitu saja, tapi akan dikompensasikan ke bulan berikutnya. Jadi otomatis ketika bulan berikutnya itu ternyata ada kurang bayar, ya itu gunakan dulu kompensasi yang di bulan sebelumnya, dan itu akan mengurangi kurang bayar yang ada di masa itu. Contohnya gimana? Contohnya misalkan masa pajak Januari. Ya, masa pajak Januari kan berarti dibayarkan di masa pajak masa pajak Januari dibayarkan di bulan Februari. Nah, ternyata pas dilihat dia ada lebih bayar sebesar 5 juta misalkan. Nah, di pas 5 juta ya itu harus disimpan, di save ya, dikompensasikan. Nah, ketika kita masuk ke masa Februari ya, kan pembayaran dan pelaporannya di masa Maret. Oke. Nah, di masa Maret itu ternyata ada kurang bayar. Kurang bayar berapa? Misalkan kurang bayarnya 3 juta. Nah, kan kalau ada 3 juta itu kan juga lumayan besar gitu ya. Nah, karena kita punya lebih bayar di bulan sebelumnya, gunakanlah
yang bulan sebelumnya dulu. Jadi yang 3 juta tadi itu kita ambil dulu kompensasi yang bulan kemarin ya, yang bulan sebelumnya. Kan tadi ada kompensasi adalah berapa? 5 ya. Dikurang sama yang ada kurang bayar 3. Berarti masih ada lebihnya 2 juta. Nah, lebihnya 2 juta yang di bulan Maret tadi itu bisa dikompensasikan di bulan berikutnya ya. Begitu terus jika memang terjadi yang namanya lebih bayar ya, sampai nanti benar-benar lebih bayar itu tidak ada atau timbul yang namanya kurang bayar. Oke. Dan mekanisme yang terakhir adalah menyampaikan SPT PPN ya, itu setiap bulan, paling lama atau batas akhirnya itu adalah di akhir bulan berikutnya. Jadi kalau untuk masa Januari berarti akhir bulan Februari batas akhir. Masa Februari berarti batas terakhirnya adalah akhir bulan Maret. Dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, ini faktur pajak ya. Kalau kita bahas mengenai PPN pasti akan ada yang namanya faktur pajak. Karena apa? Karena faktur pajak ini sebagai bukti pemungutan pajak. Ya. Jadi siapapun ketika kita bertransaksi atau lawan transaksi kita itu adalah pengusaha kena pajak atau perusahaan yang sudah PKP, maka kita harus meminta yang namanya faktur pajak. Ya. Ini nanti silakan dibaca secara mandiri. Nah, ini bentuk faktur pajaknya ya. Faktur pajaknya ini ada kode dan nomor seri faktur pajak. Ya, kode 07 ini untuk menentukan jenis transaksinya. Ya, ini 2022 ini tahun pajaknya. Dan 1 sampai 8 ini adalah nomor seri faktur pajak. Ya. Nah, ini nomor seri faktur pajak dapat dari mana? Ini kita harus mengajukan ke DJP. Ya, atau lebih kalau nggak mau ke kantor KPP ya, kita bisa mengajukannya ke Innova. Ya, Innova itu khusus untuk mengenai faktur pajak PPN ini atau nomor seri faktur pajak ini. Ya. Jadi gimana kalau misalkan nomor seri faktur pajaknya ini habis? Nah, ini biasanya untuk nomor seri pajak ini itu kita mengestimasi. Misalkan dalam sebulan biasanya ada berapa banyak transaksi. Kalau misalkan ada banyak penjualan, misalkan ada sampai 100 barang yang dijual, ya, berarti kan kita memerlukan yang namanya 100 nomor seri faktur pajak. Nah, itu nanti tinggal diminta ke Innova. Kita mengajukan pengajuan ke Innova. Ya, bahwasanya kita minta nomor faktur pajak sebanyak 100. Nah, kalau misalkan ada kurang, gimana? Kalau ada kurang nomor seri faktur pajak, kita bisa minta lagi. Ya, kita bisa minta lagi. Nah, kalau misalkan ada lebih, misalkan dari kita kan mengestimasi penjualan 100, ternyata hanya ada 70 nih. Nah, 30-nya kan tuh lebih. Nah, itu sebaiknya kita kembalikan. Ya, kita kembalikan ke KPP bahwasanya ini nomor faktur pajak kita sudah kelebihan dan kita ingin mengganti. Nah, biasanya kan di sini untuk setiap bulannya itu biasanya perusahaan itu memang mengganti nomor seri faktur pajak. Jadi biasanya itu karena mereka mau rapi ya. Jadi nomor seri faktur pajak untuk bulan Januari misalkan, nah itu nggak bisa digunakan di Februari. Bukan nggak bisa digunakan ya, masih bisa digunakan, tapi biasanya untuk perusahaan dia masih karena ingin rapi ya, ingin dokumennya juga sesuai gitu ya, biasanya mereka mengembalikan lalu memintanya lagi untuk bulan Maret. Ya. Nah, ini PT ABC. PT ABC ini adalah perusahaan si pengusaha kena pajaknya. Ya.
Nah, ini yang PT XYZ ini adalah si pembeli atau customernya. Ya. Ini adalah nama barangnya ya. Nama BKP-nya. Lalu di sini ada harga harga jualnya. Nah, ini harga jual atau pengganti atau uang muka. Ini tergantung ya. Kalau misalkan kayak begini kan tipenya berarti dia membeli secara langsung ya. Nanti kalau misalkan ada DP, nah itu biasanya di paling bawah ada tulisan yaitu uang muka ya. Nah, biasanya di sini memang dicantumkan harga fullnya ya. Nanti untuk DP itu berada di bawah dari faktur pajak ini. Nah, itu nanti di pelunasan berikutnya itu akan jadi yang namanya pelunasan, baru kita bisa mengetahui berapa PPN tersisanya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke jenis kode transaksi? Suaranya kecil banget ya Bu ya? Oke, suara kecil ya? Iya Bu, kecil Bu. Di sini saya udah teriak-teriak loh Pak, padahal Pak. Terdengar jelas Pak Pedi. Tempat Pak Paidi nih kurang nih. Takutnya takut. Saya udah teriak-teriakan soalnya Pak. Kadang kecil, kadang ini Bu, kadang kencang Bu. Oh iya. Lagi hujan di tempat Pak Pedi nih. Iya, Pakai mungkin headset kalau mau jelas. sinyal kali ya Pak, mungkin ya Pak. Oh begitu ya, baik Bu, makasih Bu. Mohon maaf ya Pak ya. Saya juga udah coba pakai suara agak keras ini ya. Mohon maaf ini kalau kelihatan seperti kayak teriak-teriak, emang teriak gitu ya biar terdengar gitu ya. Cuman kalau untuk di sananya kan saya kurang paham apakah sinyalnya mungkin ya atau jaringannya, itu saya kurang paham. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke selanjutnya? Oke, kalau sudah tidak ada, kita masuk ke yang paling penting ya. Ini mengenai jenis kode transaksi. Nah, jenis kode transaksi ini untuk yang di sini ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini yang di 070. Nah, ini bisa saja 010, bisa 020 ya. Ini tergantung dari jenis kode transaksinya. Nah, ini jenis kode transaksinya berdasarkan Per 03 ya, tahun 2022, di mana kode 01 itu digunakan untuk penyerahan BKP, JKP, PPN yang dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan. Biasanya ini untuk instansi swasta ya, atau perusahaan swasta. 01. Nah, yang kedua digunakan untuk penyerahan kepada instansi pemerintah ya, baik itu kementerian ya, baik itu BUMN ya, itu menggunakan yang 02. Nah, yang ketiga ini adalah digunakan untuk penyerahan ya, penyerahan selain dari instansi pemerintah, di mana pemungut PPN ditunjuk berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, siapa ini yang ditunjuk? Yaitu adalah kontrak karya pertambangan, atau di dalam kontrak tersebut secara lex specialis ditunjuk sebagai pemungut pajak. Jadi yang 03 ini untuk yang melakukan kontrak karya ya, perusahaan yang melakukan kontrak karya ya. Yang keempat. Nah, yang keempat ini digunakan untuk penyerahan BKP atau DPP pajaknya menggunakan nilai lain. Nah, ini biasanya untuk yang ekspedisi ya, itu 04. DPP lain-lain. Kita nyebutnya DPP lain-lain. Yang
Yang kelima ini digunakan untuk penyerahan BKP yang dipungut dengan besaran tertentu. Ya, untuk penyerahan BKP-nya di mana kode transaksi ini digunakan untuk penyerahan yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu atau kegiatan usaha tertentu. Jadi ini ada besaran nilai tertentu untuk yang kode 05. Yang 06. 06 apa? 06 ini digunakan untuk penyerahan lainnya atau yang dipungut oleh PKP ya, dengan dia melakukan penyerahan BKP menggunakan tarif pasal 7 ayat 1 Undang-Undang atau penyerahan BKP kepada turis. Jadi yang 06 ini dipakai untuk penyerahan jika lawan transaksinya ini adalah wajib pajak orang pribadi luar negeri ya. Misalkan ada bule ya, ada bule, ini bulenya bule luar negeri ya, bukan bule Jawa ya, bule luar negeri turis gitu ya. Nah itu kita misalkan ada beli ke perusahaan kita. Nah Bukan suaminya Pak Le. bukan Pak, nanti Pak Le-nya marah. Ini turis ya, bukan bule jadinya. Jadi kalau misalkan perusahaan kita ada lawan transaksinya itu turis, nah ini menggunakan kode pajak 06 ya, untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri ya, WPLN. Yang ketujuh ini digunakan untuk penyerahan BKP atau PPN yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Ya, ini berarti ini yang dipungut ditanggung pemerintah. Biasanya ini yang mendapatkan fasilitas DTP atau PPN-nya ini dipungut sama pemerintah. Nah ini biasanya ini contoh kasusnya itu kayak waktu COVID ya, itu mungkin banyak fasilitas yang dikasih sama pemerintah ya, untuk terutama untuk yang PPN ini. Nah itu banyak yang ditanggung sama pemerintah pajaknya. Nah jika salah satu PPN-nya itu ditanggung sama pemerintah ya, maka menggunakan kode yang 07 ya. Yang 08. Nah 08 ini digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP di mana dia mendapatkan fasilitas dibebaskan ya. Jadi antara ditanggung sama pemerintah sama dibebaskan itu dua hal yang berbeda ya. Kalau ditanggung pemerintah artinya kita tidak memiliki kewajiban membayar, tapi pemerintah punya beban ya. Tapi kalau yang 08 ini artinya baik itu pemerintah ataupun kita sebagai perusahaan itu tidak ada beban, artinya dibebaskan ya. SKB ya. Jadi harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya apa? SKB ya, surat keterangan bebas pajak ya, itu harus punya SKB-nya. Nah kalau misalkan dia nggak punya SKB gimana? Ya tetap tidak bisa menggunakan kode 08 karena salah satu syarat menggunakan 08 ini adalah adanya SKB ya, untuk memperoleh fasilitas dibebaskan pajaknya. Yang terakhir ini ada 09. Nah 09 ini digunakan untuk penyerahan BKP berupa aktiva ya, dengan tujuan apa? Tidak untuk diperjualbelikan. Nah ini maksudnya gimana? Nah contohnya kalau yang 09 ini misalkan ada perusahaan A ya, dia bergerak di bidang rental, misalkan rental mobil. Nah kebetulan ada karyawannya yang cukup membanggakan gitu ya prestasinya. Akhirnya dia diberikan namanya mobil ya, gratis gitu dari perusahaan kepada karyawan tersebut. Nah itu artinya ada apa? Ada ini rental ini yang dimaksud ini adalah mobil perusahaan gitu ya, bukan mobil yang direntalkan, tapi mobil perusahaan yang bergerak di bidang rental. Cuma kan dia punya
aset atau aktiva sebagai mobil operasionalnya gitu ya. Nah, ada mobil operasionalnya itu nanti dikasih ke karyawan. Nah, di situ perusahaan itu harus mengeluarkan PPN-nya. Ya, walaupun dia memberikan secara gratis kepada karyawannya, tapi karena itu penyerahan aktiva, maka perusahaan tetap harus membayar PPN-nya. Jadi perusahaan harus menanggung PPN-nya dengan mengeluarkan faktur pajak dengan kode 09 ya, karena penyerahan yang namanya aktiva. Oke. Izin untuk istirahat terlebih dahulu ya. Ini di rumah saya lagi ada azan. Kita dengarkan azan dulu ya. Siap, Bu. Ya Bu, siap.
sini untuk yang PPN ini ya perlu diperhatikan untuk yang jenis kodenya sama untuk peraturannya untuk nomor kodenya ini ya. Jadi yang 07 ini itu diisi dengan kode sesuai dengan jenis transaksinya apa ya. Nah, untuk kalau misalkan ada salah harga ya atau ada salah nama barangnya, itu gimana Bu? Apakah harus dibatalkan faktur pajaknya atau diapakan? Nah, kalau selagi salahnya itu masih dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk angka, ya itu lebih baik direvisi ya. Jadi nanti akan muncul di sini di belakang 7 ini akan muncul angka 1 ya. Akan muncul angka 1 artinya apa? Artinya ada perbaikan atau revisi yang pertama ya. Batas untuk pembetulan atau revisinya itu berapa kali? Batasnya itu adalah 2 kali ya. Misalkan di sini harganya di sini harganya total 15 juta ya. Nah, misalkan di sini salah nih. Bukan 5 juta harga per piece-nya. Misalkan harganya 2 juta. Nah, ternyata kita harus bikin namanya perbaikan pembetulan gitu ya. Nah, di sini tulislah 071. Nah, ternyata yang 2 juta ini bukan barang ini yang dimaksud ya. Misalkan di sini barangnya kan ABC. Bukan barang ABC, tapi misalkan barangnya EDE misalkan. Nah, berarti di sini dibuat pembetulan lagi 072. Nah, kan sudah 2 kali, artinya sudah 2 kali membuat pembetulan. Nah, yang untuk ketiga kali kalau misalkan dia ada salah, berarti artinya faktur pajak tersebut atau nomor seri faktur pajak tersebut artinya itu dibatalkan. Ya. Jadi tidak boleh dibetulkan terus-menerus. Ya. Makanya di sini harus diperhatikan untuk pembuatan yang faktur pajak ini memang agak sensitif gitu ya, agak lebih detail. Jadi perlu diperhatikan ketika nanti sedang membuat faktur pajak itu harus dipastikan lawan transaksinya itu siapa, ya? Apakah pemerintah biasa, instansi pemerintah kah, perusahaan swasta, instansi pemerintah kah, atau orang luar negeri kah, ya, atau dalam kontrak karya kah, ya, atau perusahaan yang memang dia punya SKB kah, ya. Nah, itu harus diperhatikan. Yang kedua apa? Yang kedua kita harus pastikan nama barangnya, ya, atau materialnya, barang yang mau dijualnya. Yang ketiga pastikan harga sudah sesuai, ya, sudah sesuai. Nah, itu nanti akan menentukan untuk pembayarannya, ya. Jadi harus diperhatikan seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya izin untuk absensi ya. Sambil menunggu ada yang ingin ditanyakan. Siapa? Ya, Bu. Ada dari akun Setio. Untuk kode 09 berarti di sini seperti mobil yang diberikan kepada karyawan sebagai fasilitas kerja ya. Oke ya, beban PPN ditanggung karyawan atau oleh PKP. Nah, oke. Untuk yang 09 ini dilihat dulu ya. Nah, ini mobilnya ini apakah mobil aset atau bukan. Nah, kalau mobil ini adalah berupa aset dari perusahaan ya, yang akan diberikan kepada karyawan bukan sebagai fasilitas ya, bukan sebagai fasilitas kerja, melainkan untuk pribadinya. Ya, makanya di sini untuk yang kode 09 ini itu diperuntukkan untuk pengalihan aset. Ya. Pengalihan aset untuk siapa? Untuk si karyawannya. Ya, makanya di sini
pengalihan aset untuk tidak diperjualbelikan. Kalau sebagai fasilitas kerja kan berarti masih dianggap sebagai asetnya ya, atau sebagai aktiva perusahaan tersebut. Tapi kalau sudah diserahkan atau sudah diberikan kepada karyawannya ya, entah itu dijual ya atau diberikan secara free, nah itu jatuhnya 09 ya. Nah, siapa yang dikenakan atau dibebankan PPN-nya? Si karyawannya ya, atau si penerimanya. Tapi kalau misalkan karyawannya itu membeli aset perusahaan di tempat dia bekerja, berarti kan otomatis si karyawannya yang harus menanggungnya ya. Tapi kalau misalkan perusahaan tersebut memberikan secara gratis gitu ya kepada karyawan tersebut, yaitu bisa saja PPN-nya ditanggung sama si perusahaan ya. Karena apa? Karena niatnya kan tadi memberikan secara gratis ya, otomatis ya PPN-nya seharusnya ditanggung juga gitu ya. Jangan ngasih mobil gratis tapi PPN-nya dibebankan ke karyawannya, kan sama saja gitu. Ibaratnya kan sama saja membeli tapi dalam jumlah yang kecil gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika karyawan itu diberikan mobil gitu ya, atau dipindah alihkan asetnya perusahaan ke karyawan, itu tidak menutup kemungkinan bahwa si karyawan tersebut yang membayarkan PPN-nya atau yang dikenakan beban PPN-nya ya. Itu tidak menutup kemungkinan, tergantung dari si perusahaannya itu ya. Kalau niatnya tulus untuk memberi, berarti seharusnya dia yang menanggung ya. Tapi kan ada yang istilahnya ya udah nih buat saya ikhlasin aja lah aset ini gitu ya, tapi dengan konsekuen dia yang membayar PPN-nya gitu. Nah, itu beda lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa terjadi hal tersebut gitu ya. Untuk Bapak Agus. Baik, terima kasih Bu. Berarti ini sebenarnya PPN ini bisa didiskusikan lah ya, siapa yang akan menanggung gitu. Maksudnya pemerintah tidak memutuskan PKP yang harus nanggung PPN gitu. Ya, kalau untuk kasusnya atau lawan transaksinya itu si pemerintah. Nah, pemerintah ini punya punya keistimewaan gitu ya Pak ya, kalau untuk pemerintah. Jadi kalau misalkan lawan transaksi kita itu pemerintah tuh punya kewenangan apakah PPN-nya itu ditanggung sama dia, maksudnya dipungut sama perusahaan yang PKP atau dia yang membayarkannya. Nah, itu pilihan jika memang case-nya itu atau lawan transaksinya itu adalah pemerintah gitu Pak. Baik Bu. Oke. Mungkin dari bapak dan ibu-ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Nah, di sini saya ada latihan soal ya. Di PPT ada latihan soal ya. Di sini bisa dicoba kerjakan ya. Tapi tidak perlu dikumpulkan ya, cukup kita nanti dikerjakan atau ada yang mau didiskusikan di grup juga tidak apa-apa. Bagusnya dikerjakan di bareng-bareng gitu ya di grup. Kalau misalkan ada yang tidak tahu bisa ditanyakan langsung di grup, jadi semuanya bisa tahu ya. Latihannya ini ada 2 ya. Yang pertama, toko Sony menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya 6 juta. Berapakah PPN terutang toko Sony yang wajib disetorkan? Ya, berarti kan ini mudah ya. Tinggal dikalikan, habis itu tinggal dikalikan persentasenya berapa.
Yang kedua juga sama ya, penjualan secara langsung kepada konsumen. Lalu ada penyerahan BKP, barang elektronik, kepada pemerintah sebesar tersebut ya, sudah termasuk PPN. Nah, ini hati-hati, sudah termasuk PPN. Berarti kita harus mencari DP-nya terlebih dahulu ya. Ketiga, PT Surya membangun sebuah gedung elektronik seluas 500 meter persegi di kawasan pergudangan. Nah, ini masuknya apa? Ini masuknya ke PPN membangun sendiri, gitu ya. PPN membangun sendiri. Yang keempat, menyumbang ke sebuah yayasan panti jompo. Ya, ini termasuk keuntungan 200.000. Ya. Nah, itu nanti masuk ke kode transaksi yang keberapa. Oke. Nanti lalu di sini ada apa lagi nih? Membeli sebuah mobil box. Ya, ini juga diperhatikan. Nah, nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian coba dikerjakan ya sebisanya. Nah, jika memang ada yang belum dipahami atau belum dimengerti ya, bisa sama-sama dibahas di grup ya atau japri. Baiknya ya kita bahas di grup gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang paham silakan ditanyakan di grup, biar apa? Biar kalau misalkan satu ada yang nanya, berarti kan semuanya akan merespon ya, akan mengetahui oh ternyata ada yang nanya seperti ini, jawabannya ini. Oke, jadi biar sama-sama aktif di grup. Oke, kita manfaatkan grup yang ada. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk PPN ini sama ini ya, kemarin kan kita ada libur 1 hari. Nah, itu kan belum diganti ya. Nanti minta tolong untuk didiskusikan ya sama teman-teman semuanya. Mau diganti di hari kapan ya, di jam berapa. Monggo ya didiskusikan. Oke, nah ini sebelum kita UAS ya yang terakhir ya. Sebelum kita UAS. Oke. Siap, Bu. Oke, siap. Masih ada yang mau ditanyakan terkait dengan PPN ini? Cukup? Sampai di sini? Cukup, Ibu. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, ya, coba dipelajari kembali ya tentang PPN ini. Intinya kalau untuk yang PPN ini kita harus tahu dulu jenis kodenya, itu kuncinya yang pertama ya. Kita harus mengetahui jenis kodenya. Terus yang kedua, dia termasuk PPN keluaran atau PPN masukan. Ya, dia terjadi adanya pembelian atau penjualan. Ya. Kalau terjadinya penjualan berarti ada PPN keluaran. Kalau ada pembelian berarti adanya PPN masukan. Oke, itu harus dipahami. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, PPN masukan itu dapat dikreditkan selama 3 bulan. Ya. Jadi kalau misalkan lewat dari 3 bulan, ya angus, tidak bisa dikreditkan. Dan itu sayang ya. Oke, mungkin itu aja ya yang harus diperhatikan mengenai PPN ini. Silakan dipelajari lagi di rumah ya, dipahami, dikerjakan latihannya sebisanya mungkin ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Oke, baik. Siap, Bu. Oke, siap. Saya akhiri saja ya perkuliahan pada malam hari ini ya dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang ya dalam penjelasan, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Dan akhir
akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan semua. Siap Bu, terima kasih. Sehat selalu juga Bu. Siap Ibu. Oke. Saya izin lift terlebih dahulu ya. Siap Bu, terima kasih. Baik Bu. Terima kasih kembali. Pak Ketua, Mas Ulin bisa di polling itu anunya apa? Untuk mengganti waktu yang libur mata kuliah ini. Paling Jumat, Sabtu sama Ahad kalau bisa. Berarti bahasa Inggris malam ini libur ya? Nyari waktu pengganti lagi itu. Yang lainnya presentasi. Yang lainnya nggak on kali, Pak. Biarlah. Sudah. Apa Mas? Kita masih berapa kali pertemuan ya, Pak? Ini pertemuan ke-13. 14, 15, 2 kali lagi kan 16 UAS. Betul. 3 kali sama waktu pengganti. Waktu pengganti kan bisa dalam pekan ini. Bisa dalam pekan ini kalau kita semua sepakat Sabtu malam Ahad juga bagus. Bisa kita borong ya. Ya. Bisa di polling di grup itu supaya teman-teman juga karena kalau kita nyari waktu luang sih nggak ada, tapi kita memang harus meluangkan waktu. Pada sibuk kalau di hari-hari kerja. Muhtadin. Iya betul Pak, harus Siap. meluangkan waktu Pak. Meluangkan waktu kan Pak Idi. Betul. Absen tadi gimana ya perpajakan? Udah tadi Oke. saya udah sebut tadi namanya Pak Marianto bilang hadir. Wah ini udah selesai nih ya Pak Muhtadin ya? Iya. Baru Solin Solin tadi. Saya sholat. Iya tadi baru pulang dari masjid Mas. Sama Ya Mas udah Ulin. Saya juga ya sama. absen tadi udah beres. Pak Marianto Mas Ulin. aman. Mas Ulin aman. Setelah ini bahasa Inggris ya? Siap Komandan. Bahasa Inggrisnya libur kan? Karena libur? ada kegiatan Miss. Yang belum presentasi siapa Pak Mar? Ada ya? Pak Marianto. Sudah terbata-bata saya. Enggak apa-apa lagi. Mbak Pipi masih ya? Lagi Mbak juga Pipi enggak belum? apa-apa. Kayaknya iya yang perempuan-perempuan juga belum ini. Kemarin Mbak Diajeng udah kan? Mbak Diajeng udah. Kayaknya remet kali ya. Baik. Itu ada di tes tadi terkait dengan tugas tuh selesai besok. Iya Pak Mar. Apa bahasa Inggris ya? Saya sih belum, cuma buka study itu ada implementasi pengendalian strategi manajemen strategi nih. Berarti tugas itu dari 11 Januari sampai 17 Januari. Nggak tahu sih tugasnya apa, belum ngerjain juga. Saya juga baru nggak saya. Kirain doang itu apa kehadiran. Absensi itu mah. Iya, sampai jam 12 kurang 5 menit malam besok. Pak Marianto. Iya, absensi panjang emang absen ya kan? Pak Mar itu absensi Pak Mar. Absensi?
Iya, bukan tugas. Oh, bukan toh? Iya, Lihat aja bukan. di menu tugas. Kan setahu kami memang nggak Karena ada ada tugas. salah informasi nih. Cek. Coba saya lihat di materinya ya, kayaknya nggak ada tugas sih. Oh, nggak ada ya? Oh, aman. Alhamdulillah. Coba Haji Marianto bikin kopi dulu. Oh, Cimrianto. Aminkan aja dulu. Amin. Haji kecil Amin. lah. Cecep. Amin aja dulu. Mas Marianto, Mas Oh, ya, Marianto, aminkan aja dulu. Mas Marianto. Ini udahan. Oh, Di, jangan Udah ini. omon doang Mas Marianto. ini di materi juga nggak ada ini. Di materi Iya. Nggak ada juga ya? Gimana Mas Eri? Mas Eri. nggak ada. Di materi aman nggak ada. Gimana Hanya SPP-nya udah lunas? Udah lunas? Belum. Sorry ya. Sorry ya. saya banyak nunggak ini. Aduh, Aduh. infonya Ya, sampai lunas. Februari lunas UAS syaratnya. Lah iya. Pak Mar ada anggaran nggak dari Lazisnu atau apa? Dari Betul juga. iya, Kan las Cilacap Pak Mar las Cilacap gimana Mas Cilacap Pak Mar? Pak Mutadin Surplus kita itu. kita tergolong 8 asnaf ya. Nah, ya emang nggak Ya. jauh-jauh ini. Mas Hari kayaknya masuk kategori recop ini. Loh, iya bener kan kita masuk kategori 8 asnaf itu. Kita Iya. kredit Ya masih satu-satunya ada. asnaf yang belum ada memang recop ini. Mas Hari masuk ke asnaf itu nih.